hari ini saya berapa JP nih ya? Oh, 2 jam pelajaran. Sampai di 14.30. Angkatan 42, 14.30. Oke. Oke, teman-teman sekalian ya, selamat bergabung di kegiatan kita yang wajib nih ya, Latsar CPNS. Ini Donggala Angkatan 42 dengan total peserta saya 13 orang di dalam ruang Zoom. Ada dua yang tidak mengaktifkan ini videonya. Kenapa ya? Ibu, Yolanda sama Zahwa. Ibu Oh, mohon maaf Zahwa Ibu. ini. Oh, ada. Iya pakai Yolanda, dua PC Yolanda Ibu. mana? Maaf Ibu, jaringan Monitor sedang Yolanda. jelek Ibu. Sudah diaktifkan tapi tidak muncul Ibu. Lagi Berarti total jaringannya. peserta saya 13. Oke, baik teman-teman. Saya mau kita kenalan dulu ya. Nama, hobi, asal instansi, status ya. Kalau dua dia sudah menikah, kalau satu jomblo, kalau kelingking dia punya pacar. Oke, ya. Saya mulai dengan Aditya Putra. Silahkan, Adit. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pakusadeo, Eh, biasa dipanggil. teman-teman, kenapa semuanya ndak ada suaranya ya? Kedengeran ndak suaranya Adit? Di saya kedengeran, Ibu. Dengar, Ibu. Siap ada, Bu. Kedengaran Ibu. Oh, tidak, teman-teman. Sepertinya perangkat saya. Memang laptop ini sudah lelah, ya. Nggak ada aku dengar kalian ngomong ini serius. Kenapa bisa? Beri saya waktu dulu ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Baik, Ibu. Astagfirullahaladzim. Ini seharusnya saya refresh tadi. Ya ampun, mana nih? Hah? Voice activation, coba. Ini kenapa? Aduh. Teman-teman, suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, baik. Waduh, keringetan saya tadi. Oke, kita kenalan dulu nih sama Aditya Putra ya, sesuai dengan tadi nama, instansi, hobi, sama status. Silahkan, Adit. Baik, terima kasih. Saya ulangi. Nama saya Aditya Putra Pakusadeo, biasa dipanggil Adit. Asal instansi dari PUPR. Hobi, eh, biasa olahraga, sepak bola, dan badminton. Terus status apa tadi? Begini. Satu. Jomblo, jomblo Ya. ya. Oke, Adit, pasti temanmu Jarwo. Oke, Adit. Adit, kamu stay di Donggala atau bolak-balik Palu Donggala?
Sementara masih stay di Donggala, Bu, di Rusun. Oh, di Donggala ada rusun ya? Ada, Bu. Oke, baik, terima kasih Adit. Kamu kemarin kuliahnya tamatan apa ini? SPWK ini apa, Adit? Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota di Unpad. Oh, oke, Program oke. program Mm-mm. studi dari jurusan arsitek, Bu. Fakultas Teknik. Oh, oh ya 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 ya. Saya baru tahu ada gelar ini Adit, SPWK. Untuk di Unpad dibukanya baru tahun 2014 pertama, Bu. Oh, ya 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 ya. Nah, Oke, makasih Adit. ya, Selanjutnya Nurul Fitrawiyah. Silahkan. Selamat siang, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitralia, biasa dipanggil Nurul, asal instansi Rumah Sakit Tabelota, status Oke. Hobi Nurul? hobi, kalau untuk keluar ruangan olahraga, Oke. Nurul background pendidikan apa ini? sarjana terapan kesehatan, Bu. Oh, STR. Ngambilnya di mana Nurul? Poltekkes Makassar, Oh, kamu asli Makassar apa asli Palu? Pakep, Bu. Oh, oh, iya ya, berarti bagus sudah sistem meritnya ya. Jadi siapa aja bisa masuk ke provinsi mana aja. Oke, makasih Nurul. Selanjutnya ada Adinda Rahmi Isnaini. Silahkan. Izin Ibu, perkenalkan nama Ah, saya Adinda Ramisna ini biasa dipanggil Dinda dari instansi Setda Donggala bagian Kesra. Untuk hobi saya sukanya jalan-jalan atau traveling, status begini. hmm. Udah Ibu, Oke, terakhir jalan kemana, Adinda? kemarin dari Jakarta sih Ibu. Kamu nggak ngajak-ngajak. Itu Monasnya masih ada nggak ya di Jakarta? Oke, terima kasih ya, Adinda. Selanjutnya Zahwa Putri Aisyah, silahkan. Perkenalkan, nama saya Zahwa Putri Aisyah, biasa dipanggil Zahwa dari instansi bagian pengadaan barang dan jasa Setda. Hobi saya traveling sama baca novel, terus status ini background pendidikan sarjana akuntansi. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terakhir traveling kemana, Zahwa? Ke Jogja, Ibu. Oke, ya. Dikit lagi kamu ke kampung saya dong, Zahwa. Oke, makasih ya. Bu. Ainun Nurjana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Rida Muslyana. Hobi saya nonton Korea. Instansi dari bagian hukum, Setda. Status. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Wah, ini kayaknya beban buat saya nih yang jomblo-jomblo ini ya. Semoga nanti cepat dapat pasangan. Saya diundang gitu ya. Oke. Ainun, saya penasaran sekali dengan hukum. Dulu saya ingin sekali Ainun kuliah hukum. Ainun, kalau kita kuliah hukum itu kita harus hafal pasal-pasal ke Ainun? Tidak juga sih, Ibu, karena itu tergantung dari kita punya fokusnya kemana. Pidana, Oh. perdata. Nah, ini Ainun, ini memang cita-citamu masuk hukum? Ya, Ibu. Wah, keren ya. Oke, thank you Ainun. Selanjutnya Ramdhani, silahkan. Ya, izin Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Ramdhani Firmansyah Latoale SAP, biasa dipanggil Dani. Asal saya dari Kota Petanggu Bagus, Sulawesi Utara. Saat ini saya berdomisili di Kota Palu. Kemudian saya pun juga bertugas sebagai auditor ahli pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Donggala. Untuk hobi, saya memiliki hobi workout atau badminton juga. Kemudian status dua. Itu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam. Jadi istri dibawa ke sini, Dani. Kebetulan sudah 2 tahun Bu, domisili di Palu. Jadi istri juga di sini. Oh, oke. Istri asli mana nih, Dani? Aduh, istrimu asli mana? Asli Kota Mobagu juga? Nggak kedengeran kali ya? Kalian dengar suara saya, teman-teman? Terdengar, Ibu. Oh Dengar. ya, emang Dani aja kali yang nggak dia nggak denger kali. Oh, maaf Oke Bu, deh. jaringan tadi Ah, agak oh, kurang nge-lag. bagus. Oke, Maaf Bu. thank you. Ya, Iya, oke. siap Bu. Selanjutnya, Muhammad Fatudin. Silahkan. Izin Bu, Bismillah. Ya, Perkenalkan nama saya Muhammad Fathuddin, bisa dipanggil Fathul. Saya berasal dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala. Kemudian hobi saya yaitu olahraga seperti renang, sepeda ataupun bulu tangkis. Untuk sekarang status asih Bu. oke. Terima kasih. Asli mana, Fatudin? Aslinya mana? Oh, iya Bu. Asli Sopeng Ibu, Sulawesi Selatan. Ih, banyaknya orang luar ya. Terus tinggal di sini, tinggal di Palu atau Donggala? Di sekarang Bu di Donggala Bu, di BTN Gonegati Bu. Oh, ya, 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 ya. Itu udah ambil rumah atau masih ngontrak? Masih ngontrak Ibu. Oke. Ya ampun, kalian ya luar biasa jauh sama orang tua, tapi the best lah. Oke, semoga betah ya, Fatudin ya. Iya, amin Ibu, terima kasih. Iya, selanjutnya Cynthia Faradila, silahkan. Baik, izin Ibu. Kenalkan nama saya Cynthia Faradila, biasa dipanggil Tia. Asal instansi dari BPKAD, hobi nonton film, asalnya dari Kota Palu. Oke. Cynthia, Palunya Palu mana ini? Di Laswani, Ibu. Berarti PP terus setiap hari? Iya, Oke. Iya, makasih ya Cynthia. Iya, selanjutnya Nurul Iman Isnaini, silahkan. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Nurul Iman Isnaini, bisa dipanggil Isna, asal instansi Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Jasa. Hobi saya menonton, asal Palu, status Oke. Nurul, rumahnya di mana di Palu? di Tombol Tutu, Ibu. Oh, berarti PP juga Nurul setiap hari. Iya, habis. Oh, tidak terlambat Nurul ya? Tidak, jam 6 Oh, sudah di Wisma. oh, keren keren. Oke, thank you Terima Nurul. kasih. Iya, selanjutnya Nimade Ani Artini, silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ani Arsini. Saya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk hobi, saya menonton. Untuk status, Oke. terima kasih, Terima Ibu. kasih. Iya, asli mana, Made? Asli Parigi, Ibu. Oh, tapi tinggal di Palu pasti. Ada rumah di Palu, tapi ngekos juga di Donggala, Ibu. Oke, bener ya. Makanya Tia, Nurul itu, aduh, energinya habis di jalan ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Andi Erwin, silahkan. Izin Bu, perkenalkan nama Ya. saya Andi Erwin, panggilan Erwin, asal instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala, asal Kabupaten Donggala sendiri, hobi bermain sepak bola, untuk status Iya tahu ada ceweknya Andi Erwin ya. Oke, ya kasihan nih Adit yang jomblo-jomblo ya. Andi Erwin, kemarin pendidikannya ngambil apa, Andi? siap kemarin ambil transportasi Bu, sarjana transportasi Bu.
Oh, di mana itu sekolahnya? Siap, sekolahnya kemarin di Bekasi, Bu. Oke. Kamu yang lulus bukan, oh, jadi kamu daftarnya di daerah ya? Kan itu ada penerimaan yang Kementerian Perhubungan ya, Andi Erwin ya? Siap, iya, iya Ibu, yang pola pembibitan daerah Ibu. Iya, saya 2 kali berturut-turut itu dipanggil ke Kementerian Perhubungan untuk jadi coach juga di Latsar. Tapi di 2023, mungkin senior kamu ya, Andi ya? Siap, senior saya Ibu. Oke, lama pendidikan berapa tahun? 4 tahun, Andi? 4 tahun juga Ibu. Oke, terima kasih, Andi. Ibu. Berarti kalau saya mau ke Kalimantan naik Dharma Kencana, kamu kasih gratifikasi nggak tiketnya? Itu nih Bu, kalau kami hanya atur transportasi darat saja Ibu. Kalau laut itu di luar ya. Oh gitu. Siap Bu. Berarti kalau laut Putri Duyung dong yang Ya ngatur Ibu. ya, Andi ya. Kalau Ibu naik Oke. Trans Donggala mungkin bisa Ibu, tapi kalau untuk ini tidak bisa Ibu. Iya, Andi. Terima kasih ya. Siap Ibu. Oke, selanjutnya Wais, silahkan. Baik Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wais Sulkarni Ahmad, asal instansi Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Donggala. Hobi membaca, status. Terima kasih Bu. Ih, terlalu cepat tangannya, Wais. Baik Ulangi. Ibu. Jomblo visabilillah ya. Oke. Wais, background pendidikan kemarin apa? Background saya Bu, manajemen destinasi pariwisata Di mana itu kuliahnya? di Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Kamu asli Bandung? Bukan Ibu, saya asli Majene Sulawesi Barat, cuma domisili di Pangkep, Sulawesi Selatan. Asli Majene, kuliah di Bandung, terangkatnya di Donggala. Dengan di Menyala Donggala. ya. Oke. Oke, terima kasih, Wais. Terima kasih Bu. Selanjutnya Yolanda, silahkan. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mega Octavia. Saya berasal dari instansi RSUD Pendau Tambu. Jabatan saya sebagai tenaga sanitasi lingkungan ahli pertama. Saya berasal dari Pantai Barat, tepatnya di Labean. Pendidikan terakhir saya kemarin adalah S1 Kesehatan Masyarakat. Hobi saya di waktu luang, saya senang menonton sebagai salah satu cara untuk relaksasi diri, dan sekarang saya berstatus masih. Terima Oke, kasih. terima kasih. Selanjutnya Rahayu, yang terakhir, silahkan. Ya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahayu, asal instansi dari Inspektorat. Untuk hobi, membaca novel. Kemudian untuk status, Wah, oke, terima kasih ya. Berarti ada 2 teman kita yang sudah berkeluarga. Boleh sebutkan yang hafal? Siapa saja? Ayo, satu laki-laki. Oke, yang laki-laki siapa? Siapa, Ramdhani, Wais? Ibu. Ramdhani. Oke. Ramdhani, Bu. Yang satu Mbak Rahayu. Mbak Rahayu sudah punya baby? Sementara hamil, Bu. Waduh, iya. Ini puasa nggak sekarang ini? Sekarang tidak puasa, Bu. Ih, harusnya saya temani. Enggak ya, oke. Aduh, Bumil. Kalau kecapean ya cari posisi yang baik ya buat ini nyamannya. Ramdhani, kamu udah punya baby belum? Sudah Bu, 3 tahun Berapa? sekarang umurnya. Perempuan. Oh, perempuan 3 tahun, luar biasa. Ya. Ramdhani itu punya toddler. Toddler itu lebih sibuk dari Donald Trump ya. Saat ini Donald Trump warawiri nih. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Setidaknya dalam waktu sekitar 18 menit, 15 menit tadi saya sudah menjalin
hubungan emosional dengan rekan-rekan ya. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama yaitu agenda 1 sikap bela negara. Ntar dulu nih ya, saya bukakan dulu ini. Sikap bela negara. Oke, saya share screen. Baik teman-teman, nggak usah ini ya, udah ini nggak usah. Oke, kita kenalan dulu ya. Saya Fitri Sulistiani. Jabatan saya saat ini saya bekerja sebagai Widyaiswara Ahli Pertama ya. Untuk tempat bekerja saya di Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan background kebidanan, kalau saya ini asalnya dari bidan ya. Saya seorang bidan, teman-teman. Kemudian banyak melanjutkan pendidikan di beberapa universitas ya. Yang pertama saya setelah dari Politeknik Kesehatan Palu, saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Respati Yogyakarta. Kemudian saya melanjutkan lagi di Magister Kesehatan Reproduksi di Universitas Hasanuddin. Setelah itu saya menyelesaikan program doktoral saya di Universitas Tadulako. Sebelumnya memang saya tergabung di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah ya. Tapi karena saya merasa saya ingin kembali ke kandung ya, karena orang-orang kesehatan itu kalau tidak terpapar lagi takutnya bisa lupa ya. Jadi saya berinisiatif untuk kembali ke Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Nanti rekan-rekan yang background-nya kesehatan, yang melaksanakan pelatihan-pelatihan di Balai Pelatihan Kesehatan akan bertemu dengan saya untuk wilayah Donggala ya. Oke. Baik, teman-teman, kita masuk pada sesi yang pertama. Teman-teman, apa yang saudara pelajari mengenai bela negara pada pembelajaran MOOC? Ya, saya stop share dulu. Atau bahasa sederhana, sejauh mana teman-teman memahami tentang konsep bela negara? Sederhana saja. Boleh raise hand yang bisa. Apa sih bela negara itu? Ada yang tahu? Atau pengerti? Ada yang raise hand nggak nih? Kalau gitu saya nunjuk ya. Siapa ya? Andi Erwin. Menurut Andi Erwin secara sederhana, bela negara itu apa sih? Jadi Bu, mungkin bela negara itu adalah sebuah sikap rasa cinta Ibu kepada negara kesatuan Republik Indonesia Ibu. Oke. Keren ya. Cynthia. Tia, menurut Tia itu bela negara seperti apa? Bela negara adalah suatu rasa cinta terhadap tanah air, Bu. Oke. Kalau Korea Selatan mewajibkan seluruh laki-lakinya untuk ikut wajib militer, itu salah satu bentuk bela negara tidak? Iya, Ibu. Iya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjut lagi ya. Oke, baik teman-teman, sudah ada di layar ya. Teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa sih kita harus wajib ikut latihan dasar CPNS ini ya? Rupanya latihan dasar CPNS ini bukan sesuatu yang disengaja ya, atau bukan karena kegabutan pemerintah Donggala, makanya latsarnya harus dibuat ya. Tapi dasar pelaksanaan latsar CPNS ini sangat jelas hukumnya, terikat dalam beberapa undang-undang, Keplan ya, peraturan-peraturan pemerintah, yang mana semuanya itu termaktub untuk bagaimana sih ASN itu keluarnya bisa profesional ya. Karakter PNS yang profesional itu sesuai dengan bidang tugasnya. Oleh sebab itu, pelatihan dasar CPNS ini sifatnya wajib ya. Jadi kalau ada yang hamil ya, bahkan ada nih
pada saat ujian rancangan aktualisasi, dia baru saja habis melahirkan. Nah, jadi di hari ketiga, ya, panitia, penguji, coach, mentor itu datangi rumah sakit ya, dia harus ujian. Jadi dengan sikap seperti itu ya, berarti teman-teman harus seluruhnya full mengikuti pelatihan dasar CPNS. Undang-undang apa saja yang mengikat teman-teman ya? Ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 sebagai pengganti Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 ya tentang manajemen ASN, kemudian peraturan LAN sendiri nomor 10 ya tentang pelatihan dasar CPNS, ada Keplan teman-teman, ada surat edaran. Nah, 6 aturan kuat ini tidak bisa diganggu-gugat sehingga teman-teman harus duduk dan bergabung dengan kami tim coachnya ya selama hampir nanti sebulan lebih. Oke, kita next lagi. Nah, yang pertama di agenda 1 itu ada tujuan pembelajarannya. Ya, membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Ada amanat di dalamnya, yakni seluruh mata pelatihan pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan kurikulum agenda sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktik. Ya, jadi dari agenda 1 ini asal muasalnya rancangan aktualisasi yang menjadi output dari kegiatan latsar kalian itu dibuat. Ya. Untuk indikator hasil belajar apa? Menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara, menjelaskan analisa isu kontemporer, dan melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa, agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Jadi pada agenda bela negara ini ada 3 pembelajaran penting. 1, nanti akan menjelaskan wawasan kebangsaan. Yang kedua, menjelaskan analisis isu kontemporer, ya. Yang terakhir, nanti kita akan bertemu di klasikal, ya. Proses klasikal itu adalah proses bagaimana memantapkan teman-teman baik secara fisik maupun mental. Nah, apa target capaian pembelajaran agenda 1? Pastinya saya akan membantu teman-teman semuanya dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Tahu tentang apa? Teori, ya, sejarahnya, regulasi-regulasi di dalamnya. Setelah tahu, nanti Ramdhani dan teman-teman bisa mau, ya. Mau apa? Membangun semangat, ya, mau memiliki motivasi, mau memiliki gairah untuk menjaga negara kita nih, ya. Setelah mau, pastinya nanti harus mampu. Mampu apa? Mengimplementasikan aksi habituasi, ya. Yang pertama, teman-teman. Konsepsi wajib bagi ASN, ya. Jadi, selamat datang di organisasi terbesar kita di Indonesia, aparatur sipil negara, ya. Yang ternyata ada konsepsi yang mengikat dalam ASN tersebut. Konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara itu ada 4. Ada 4 nanti yang selalu kita junjung tinggi, yakni Pancasila, ya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya ada nilai-nilai dasar bela negara, ya, wawasan Nusantara, kewaspadaan nasional, dan ASN berakhlak. Nih, konsepsinya 1, 2, 3, 4, 5, ya. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Tujuan pembelajarannya yakni memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Oke, yang pertama teman-teman ya. Wawasan kebangsaan bela negara memiliki semboyan nih. Semboyannya apa? Kenalilah dengan baik hingga Anda tulus mencintainya. Maka Anda akan antusias dan ikhlas untuk membela serta mengelolanya, ya.
Outputnya kita harus menjadi PNS yang profesional ya, sesuai dengan visi dan tujuan negara. Oke, kita next. Masuk pada yang pertama, konsensus dasar berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Ya. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara itu ada 4. Yang pertama, Pancasila. Ya. Esensi nilainya apa? Kiblat kita, teman-teman, ASN ataupun bukan ASN, ya, nilai religius menjadi puncak pertama dalam konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Ya. Pastinya di dalam seluruh masyarakat Republik Indonesia tidak ada yang ateis. Ya, semua memiliki agama dan di dalam agama ada nilai-nilai yang mengikat. Oleh sebab itu, teman-teman ya, meskipun banyak pemberitaan di luar mengenai hal-hal negatif seorang ASN ya, itu oknumnya ya. Namun besar harapan di kelompok ini dan juga di angkatan ini kita memiliki nilai-nilai religius yang mengikat aturan ya. Kemudian nilai kekeluargaan pasti. Ini saya tahu baru mungkin 1 minggu, 2 minggu kalian bergabung di dalam ruang Zoom, pastinya sudah memiliki feeling ya, sudah terjadi bonding antara yang satu dengan yang lain. Memiliki nilai-nilai kekeluargaan, keselarasan, ya, nilai-nilai kerakyatan pun ada, juga keadilan. Sedangkan untuk Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan kita diikat oleh nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, nilai ketaatan ya. Bhinneka Tunggal Ika apa? Nilai kepedulian, nilai keadilan, nilai gotong royong, dan NKRI bunyinya apa? Ada nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, nilai kemandirian. Nah, dari esensi nilai tersebut ada 7 kristalisasi nilai, ya, yang mana itu yang harus dibawa ASN kemanapun dia berada. Yang pertama, ketuhanan, ya, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan, pluralis, multikultur, ya, patriotisme. Jadi besar harapan kita mulai menumbuhkan kembali rasa cinta kasih terhadap negara ini, ya. Ting dong, kita next lagi nih. Teman-teman sekalian, Indonesia tidak terbentuk dari orang-orang gabut. Ya, Indonesia terbentuk dari darah, keringat, dan keseriusan pahlawan-pahlawan kita di masa yang lampau guna memenangkan harkat dan martabat negara ini. Oleh sebab itu, di dalam layar teman-teman ini ada beberapa histori-histori yang mungkin bisa diingat kembali. Misalnya, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Itu terikat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ya. 2. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dinamika peradaban bangsa. Nih, bayangkan, untuk menentukan bahasa diikat juga dalam pasal 25 ayat 1, ya. Selanjutnya, mungkin sudah lupa ya, gambar Garuda kita lehernya menoleh kemana? Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, berperisai berup jantung digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Ya. Itu pun terikat dalam pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 24 tahun 2009 sama ya, tentang bahasa, bendera, dan lambang serta lagu kebangsaan.
Untuk lagu kebangsaan sendiri, ya, rupanya ada dalam pasal 58 ayat 1, lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, ini historis ya. Historis sedikit tentang negara kita. Besar harapan teman-teman mulai wah update lagi nih saya kira kepala Garudanya nengok ke kiri, Bu, ya kan? Kadang-kadang sih kalau siang dia ke kanan, kalau malam ke kiri. Salah ya. Oke, selanjutnya. Ini nilai dasar wawasan kebangsaan. Pasti ya, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, serta masyarakat adil dan makmur. Oke. Kita masuk pada indikator nilai-nilai bela negara. 1, cinta tanah air ya. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kedua, jiwa dan raga bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Saya mau stop share dulu. Ting dong. Teman-teman, di era saat ini sikap dalam bela negara itu bisa dari sisi apa saja? Boleh saya dibantu? Sekarang udah revolusi industri 5.0 ya. Digitalisasi sudah makin canggih. Nah, bagaimana cara kita dalam memiliki sikap bela negara untuk Indonesia itu dengan cara apa? Apakah kita harus berperang pakai bambu runcing? Masih harus? Tidak harus, Ibu. Wais? Tidak harus ya. Nah, jadi untuk di zaman yang modern ini bagaimana sikap kita dalam membela negara? Dengan cara-cara bagaimana? Salah satunya izin menjawab, Ibu. Salah satunya dengan mengutamakan penggunaan barang dalam negeri, sehingga itu berpengaruh pada bertumbuhnya ekonomi negara. Oke, ya. Melestarikan UMKM bisa ya. Apalagi teman-teman yang berkaitan sama handphone? Ada yang tahu? Izin Bu, tidak mudah termakan hoax. Tidak mudah termakan hoax. Adit, apalagi Dit? Mungkin sama. Tidak mudah termakan hoax ya. Apalagi, ayo cari lagi. Kira-kira sikap bela negara di zaman yang modern ini gimana? Tapi kalau bensin habis gara-gara perang dunia, itu hoax atau tidak ya? Ada yang bisa jawab kalau bensin minyak habis, apakah itu hoax? Hoax, Ibu. Hoax? Kenapa bisa hoax? Karena kalau yang saya lihat dari penjelasannya, tidak sepenuhnya benar narasi tersebut, karena storage kita memang dari dulu itu 21 sampai 26 hari untuk daya penyimpanan bahan bakar. Nah, jadi selama stoknya masih ada dan minyak kita masih berproduksi, daya tahan kita memang di sekitar situ. Cuma kapan berlaku ketika sama sekali tidak ada stok yang masuk dan tidak ada stok yang diproduksi. Sementara daya produksi kita sedang naik dengan dibukanya kilang Balikpapan. Oke. Terus tentang rumor Selat Hormuz itu gimana menurut Wais? Katanya kita punya kapal ada 2 tertahan, 2 di luar, ya kan? Itu gimana itu? Oh iya, Ibu. Terkait dengan
penahanan di Selat Hormuz memang lagi memanas. Cuma kalau klaim dari Dubes Iran itu sudah bikin pernyataan tidak ada penahanan di Selat Hormuz. Cuma eskalasinya lagi tinggi karena di Selat Sri Lanka untuk pertama kalinya setelah Perang Dunia Kedua itu ada kapal perang yang ditenggelamkan sama negara lain. Jadi lagi eskalasinya lagi tinggi. Katanya seperti itu. Oke, ya semoga kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat ini bisa Amin, Ibu. ditenangkan ya dengan Om Bahlil ya. Jadi Iya, semua betul. tergantung informasi dari beliau. Oke, saya lihat dulu. Nah, ini tolong difoto dulu dong ya. Tugas kelompok ini, kan di dalam kelompok ini belum ditentukan siapa ketua kelompok ya? Belum ya, Wais ya? Belum. Oke, nanti silakan rembuk ya siapa yang jadi ketua kelompok. Tunggu sebentar teman-teman ya, tunggu. 5 menit. Baik, Ibu. Oke, baik. Nah, ini nanti silakan di tiap di kelompok ini tentukan siapa yang menjadi ketua kelompok. Kemudian di kelompok ini silakan dibagi dua, ya. Bagi dua kelompok dengan satu, ya, sikap dan perilaku nilai dasar bela negara mana yang tidak diterapkan atau dilanggar oleh pelaku. Kelompok A itu tugasnya tentang korupsi, ya. Kelompok B illegal logging. Jadi nanti silahkan dipaparkan, dinarasikan, dibuat tugasnya, kemudian dipaparkan ya. Kalau korupsi, sikap dasar bela negara mana saja yang tidak diterapkan ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini silakan difoto ya. Tadi kan sudah masuk di Cinta Tanah Air. Ada 6 poin penting ya. Kemudian yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin di dalam penugasan tadi ya kalian bisa ngambil sikap bela negara pada poin-poin ini ya. Oke, Wais, nanti silakan dipilih mana saja. Kalau memang tidak ada di dalam poin ini, boleh ngambil dari informasi dari luar ya, kayak internet ya. Selanjutnya yang pada sadar berbangsa dan bernegara, pastinya teman-teman ini harus berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan ya, profesi maupun politik. Ya, menjalankan
Tapi ingat teman-teman, mohon maaf untuk politik ini ASN tidak boleh ya berpihak pada salah satu kubu apapun, jadi sikapnya harus netral. Duh, tunggu teman-teman, saya angkat telepon dulu. Oke, baik teman-teman, nyambung lagi ya. Aduh, banyak sekali saya punya panggilan ini yang penting-penting ini ya. Nah, selanjutnya ada 3, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Serta yang kelima, kemampuan awal bela negara. Saya stop share dulu. Ada lagi yang nelpon, tunggu teman.
Oke, aduh maaf sekali teman-teman. Yang nelpon ini istrinya Ibu Bupati Parimo, jadi harus diangkat. Tunggu sebentar. Oke, kita lanjut. Setelah tadi sedikit selayang pandang tentang sikap perilaku bela negara, saat ini kita masuk dalam analisis isu kontemporer, ya. Ting dong, apa itu isu? Silakan teman-teman ketik di room chat dua kata untuk isu. Apa sih itu isu? Ya, menurut pemahaman teman-teman, secara sederhana. Jadi di room chat saya nanti ada 13 jawaban tentang apa itu isu. Silakan, dua kalimat saja, dua kata saja. Isu adalah, silakan ya, langsung ketik di room chat kita. Iya, baru 4, silahkan lagi. 6, 8. Ayo, apa itu isu? 9, 10, 11, 12, 14. Baik, saya coba baca ya. Isu adalah masalah penting, masalah aktual, suatu topik, perbincangan hangat. Isu adalah topik atau pembahasan, desas-desus. Isu adalah situasi atau informasi yang mendung, mending, mendang, yang apa ini? Yang masalah atau problem, oke ya. Masalah, isu adalah masalah mendesak, potensi konflik. Isu adalah masalah, isu adalah fenomena, perlu perhatian, kabar penting. Oke, semuanya benar ya. Isu adalah desas-desus, isu adalah masalah. Kita next lagi. Yang teman-teman sampaikan itu semuanya benar. Isu adalah masalah yang lagi aktual saat ini, ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tentang isu ini menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, berbicara kontemporer. Rupanya kontemporer itu adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Berarti kalau isu kontemporer adalah masalah yang sedang berkaitan dengan saat ini, ya kan? Oke, baik teman-teman. Kita masuk pada materi inti kedua untuk sikap perilaku bela negara. Jadi gini, teman-teman, ya. Tugas kalian sudah mulai kelihatan. Nanti teman-teman silahkan mengangkat 3 isu, ya. Angkat 3 atau lebih, bisa 7 ya, isu yang sedang berkembang di kantor teman-teman. Ya. Nah, isu-isu tersebut teman-teman, ini silahkan di screenshot saja ini APKL ini, ya, difoto dulu. Isu-isu itu nanti teman-teman lakukan penapisan menggunakan metode APKL. APKL itu aktual, ya. A, aktual. Masalah atau pokok persoalan yang benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Ya. P, problematik. Mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. K, kehalayakan. Menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya kepentingan satu orang atau kelompok tertentu. K yang terakhir, tapi K dalam ini kita singkat layak ya. Kelayakan, isu itu harus bersifat logis, pantas, realistis, pembahasannya sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Oke, bungkus sampai sini pengertian APKL? Bungkus ya, saya next lagi.
Nih, masuk pada tabel. Silahkan teman-teman menganalisa ya masalah-masalah di kantor teman-teman. Kalau mau lebih rinci, masalah yang sesuai dengan tugas fungsi jabatan teman-teman. Ya. Kalau perawat tuh tusinya, tugas fungsi ada 51 ya, kebidanan ada sekian ya. Kemudian untuk tusi yang lain pasti teman-teman sudah bisa melihat ya. Berikutnya teman-teman, nilai di sini 5, 4, 3, 2, 1 ini adalah skala Likert. Skala Likert yang nanti teman-teman akan masukkan pada penilaian. Ya, 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, 1 sangat kecil. Setelah dibuat tabel begini, masukkan isu-isunya. Ya, pastinya isu-isu di kantor teman-teman itu kata awalnya rendahnya, ya, belum adanya sistem pengarsipan secara digital di puskesmas Mawar. Nah, ya kan? Lambatnya penanganan COVID, tingginya kasus korupsi di kantor sosial misalnya. Ya, silahkan dimasukkan isunya pada tabel kolom isu atau masalah. Oke, sudah bisa sampai sini? Kita next. Misal, nah ini sudah ada, ya. Banyaknya hoax. Ya, isu di kantor teman-teman nih ya, ini contoh. Banyaknya narkoba, banyaknya korupsi, tingginya terorisme, tingginya money laundry, tingginya illegal logging, tingginya penyebaran COVID. Ya, ini contoh. Setelah dimasukkan isu-isunya, kita menghitung menggunakan skala Likert dengan pemahaman di awal tadi. A, aktual. Ya. Apakah banyaknya hoax saat ini masih menjadi perbincangan? Oh ya, 5 aktual. P, apakah sifatnya problematik? Oh ya benar, sifatnya sangat membuat masalah di kantor. K, kehalayakan. Apakah isu yang kalian angkat itu menyangkut kepentingan orang banyak? Oh ya benar-benar menyangkut kepentingan orang banyak nih. Ya. Dan L, layak. Apakah isu tersebut bersifat logis, ya, realistis? Kecuali nomor 8 kalian tulis tingginya gangguan jin di ruangan, ya, tingginya angkernya rumah itu tidak realistis, ya. Banyaknya rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya karena angker, nah, itu tidak bisa dijadikan isu, ya, karena tidak realistis. Jadi ambil yang realistis saja. Kemudian beri penilaian. Ya. Kalau aktual dia 5 berarti yang lagi in sekarang kasusnya. Bagaimana? Masih bisa diikuti sampai sini? Adit? Bisa ya? Oke, kita next selanjutnya. Ntar dulu. Nah, teman-teman, di sini kalian total yang tertinggi yang diambil sebagai isu rancangan aktualisasi kalian, ya. Jadi di total nih, rupanya banyaknya korupsi, nilainya 20. Berarti saya harus mengangkat isu banyaknya korupsi. Oke? Bisa, teman-teman? Masih bisa diikuti sampai sini? Oke. Satu kuncinya, tidak boleh mengangkat isu tentang dana, keuangan. Nggak boleh ya. Jadi jangan yang diangkat isu tidak transparannya pembagian jasa medis. Nah, itu jangan ya. Tidak boleh mengangkat isu tentang uang karena itu menyangkut dapur instansi masing-masing. Lanjut. Teman-teman, saya ulangi. Misalnya, di dalam total ini terdapat 2 isu dengan angka tertinggi yang sama, 2 atau 3, kita lanjut menggunakan penapisan yang namanya USG. Ya. Nih, baca dulu nih.
Jika dari APKL mendapatkan nilai total tertinggi lebih dari 1, maka dilanjutkan penapisannya menggunakan metode USG. U itu apa? Urgen, ya. Kita bisa melihat gawat, besarnya dampak masalah pada jiwa manusia, uang, produksi, dan reputasi. Serius, mendesak sifatnya. Banyaknya waktu yang tersedia untuk menangani masalah. G, grow, pertumbuhan. Perkiraan akan bertambah buruknya keadaan bila masalah itu terjadi. Jadi, kalau dalam APKL tadi terdapat 2 atau 3 nilai yang sama, kita lanjutkan penapisan menggunakan USG. Ini dia contohnya, ya, contoh USG-nya. Misalnya, banyaknya korupsi dan tingginya penyebaran COVID. Banyaknya korupsi ini urgen, tapi masih lebih urgen tingginya penyebaran COVID ya. Bagaimana menurut Wais? Benar nggak Wais? Iya, Ibu. Karena COVID Nah, menyangkut soal nyawa. oke. Berarti dikasih 5 ya skala Likert-nya. S, serius. Kayaknya lebih serius penyebaran COVID deh ya. Kalau korupsi ya, itu kan dilakukan dengan proses yang lama ya. Nah, jadi tingginya penyebaran COVID kita beri nilai 5 lagi. G, grow ya. Pertumbuhannya bagaimana? Kalau korupsi bisa saja di tengah jalan para pelaku sadar dan berhenti melakukan, ya kan? Tapi kalau penyebaran COVID, 1 orang bersin saja bisa menularkan sampai 10, ya. Berarti untuk pertumbuhan, wah, tetap nih lebih tinggi penyebaran COVID, dikasih lagi 5, ya. Setelah itu ditotal. Kemudian lakukan perankingan. Oh, ternyata dari 2 kasus yang nilainya sama di APKL, begitu saya uraikan di USG, rupanya ranking 1 itu tingginya penyebaran COVID. Berarti isu ini yang harus saya angkat. Oke? Masih bisa diikuti? Aman? Oke, kita next. Nah, setelah penetapan isu tadi, kita masuk pada analisis penyebab masalah menggunakan diagram fishbone. Ya. Isunya tadi silahkan dimasukkan di kepala ikan. Diagram fishbone. Ya. Kemudian kita mulai mengurai satu persatu tulang ikannya. Tulang ikannya dalam hal ini ada 5 aspek penting. Misalnya, saya letakkan nih di isu utama, tingginya penyebaran COVID. Ya, urai masalahnya. Secara keterampilan, kira-kira masalah apa yang bisa mengangkat isu COVID ini? Misal, silakan dicatat ya, skill ini artinya keterampilan. Ya, keterampilan, kemudian pengalaman, ya. Contohnya, pada tulang 1 saya sampaikan masih kurangnya tenaga medis yang mengetahui penanganan COVID. Masuk ya. Belum terampilnya dokter dalam menangani pasien COVID. Masuk skill ya. Rahayu, masuk ya. Oke. Supplier. Supplier ini pemasok. Ya, supplier adalah pemasok. Misalnya, kurangnya alat cuci tangan di setiap wastafel rumah sakit. Nah, kurangnya ketersediaan masker di lorong-lorong rumah sakit. Nah, rupanya hal-hal tersebut yang membuat tingginya penyebaran COVID. Kita masuk di sistem, catat. Sistem ini yang berhubungan dengan apa? Juklak, juknis, peraturan-peraturan. Kalau guru, kurikulum-kurikulum, SOP. Ya. Misalnya, belum adanya SOP penanganan COVID. Ya. Belum adanya juknis tentang
penggunaan alat-alat pada pertolongan COVID. Ya, berarti dari sisi sistem yang mendukung isu utama naik adalah tentang SOP dan juknis ya. Selanjutnya, surrounding. Surrounding ini lingkungan. Lingkungan baik secara geografis maupun lingkungan sosial. Misalnya, jarak rumah pasien ke rumah sakit jauh. Ya. Masalah kedua, masih banyaknya masyarakat yang suka berkerumun. Masuk kira-kira teman-teman? Lingkungan? Masuk ya. Aman, Ainun? Aman ya? Oke, masuk pada safety, keamanan. Keamanan ini boleh secara sistem ya. Misalnya, belum tersedianya ruang ICU untuk penanganan COVID. Nah, data pasien COVID tidak tersimpan dengan aman. Nah, ini masuk ya, alat juga masuk ya. Kurangnya Hanskun. Ya, kalau kesehatan pasti berurusan dengan hal-hal tersebut ya. Oke? Jadi 5 tulang ikan ini yang mendukung isu utamanya naik. Faktor penyebab nih ya, faktor penyebabnya sehingga isu utama ini naik. Oke, bungkus teman-teman. Ramdhani bungkus. Ya, kita lanjut. Teret. Masuk pada alternatif pemecahan masalah. Pada alternatif pemecahan masalah, penyebab masalah diambil dari tulang-tulang ikan tadi. Ya. Skill apa ya? Surrounding, masih banyaknya masyarakat yang berkerumun. Jadi penyebab masalah diambil dari tulang-tulang ikan. Untuk pemecahan masalahnya, selalu menggunakan kata kerja di awal. Melakukan, menyusun, membuat, mengorganisir, ya, membersihkan. Semua pakai kata kerja. Oke, teman-teman? Masih bisa? Zahwa, masih bisa ya? Oke, kita next. Ada yang mau ditanya di sini? Aman, Ji? Andi, aman Andi? Aman, Ibu. Oke. Nah, masuk pada tugas kedua. Nah, tugas keduanya apa? Membuat analisis isu masalah. Ya. Menganalisis isu utama di tempat kerja dengan menggunakan alat analisa APKL. Jika skor tertinggi lebih dari 1, sama ya, maka dilanjutkan dengan metode USG. Kemudian, menganalisis penyebab masalah dengan diagram fishbone. Dan yang terakhir, mencari alternatif pemecahan masalah. Foto dulu nih tugasnya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Baik, Ibu, saya ingin bertanya. Ya. Izin Ibu untuk bertanya, jika misalnya kita sudah menggunakan metode APKL tuh Ibu, terus cuma satu nilai isu yang tinggi, kita harus menggunakan metode USG lagi atau tidak? Terima kasih Tidak Ibu. dong. Jadi kalau ada 2 nilai yang sama untuk 2 isu, baru pakai USG. Kalau hanya 1, baru pakai APKL saja. Ya. Tapi ada juga teman-temanmu ini yang bimbang. Isu masalahnya dengan total 21. Isu masalah nomor 2 totalnya 19. Dia pikir dua-dua itu masih tinggi, dia pakai USG lagi. Tidak perlu, ya. Karena angka itu berarti sekali. Jadi kalau 20, 19, 17, sudah yang 20 saja yang diambil.
Oke? Oke. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Nah, kalau tidak ada, saya share screen lagi. Ada yang kelewat tadi untuk mana ya? Oh, gini. Oke. Silakan difoto. Ih, aduh, kelewat nih. Tunggu ya. Nih, tugas kelompok. Ya, masing-masing kelompok A dan B mencari kasus konflik kepentingan. Tidak boleh sama. Tiap kelompok cari 5. Cari 5 konflik kepentingan. Ya, sekarang lagi rame-rame tuh kasus-kasus tuh. Ya, siapa Bupati Pekalongan yang ditangkap? Konflik kepentingan ya. Gubernur Kaltim. Ya, banyak sekali nih ya. Jadi tiap-tiap kelompok cari 5 dan dijelaskan kasusnya. Oke? Oke, kalau sudah stop share dulu. Nah, ada yang mau ditanya? Izin, Bu. Ya, silakan Adit. Berarti, Bu, total tugas ada 3 ya, Bu? Tugas kelompok 2, tugas individu 1. Iya, benar 3. Ya, tugas kelompok 2, tugas individu 1. Nanti penyajiannya itu di hari Senin. Ya, besok lusa kita di 9:30 sampai jam 11:45. Oke. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan lagi ya, teman-teman, materinya. Tunggu sebentar. Iya. Sedikit saya lanjutkan tentang materi kita yang masih di agenda 1, yakni kesiapsiagaan bela negara. Apakah dia ini? Tunggu sebentar, teman-teman. Boleh deh yang ini. Ya. Jadi, pada kesiapsiagaan bela negara, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama wawasan kebangsaan, yang kedua isu kontemporer, dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Nah, dalam kesiapsiagaan bela negara ini, indikator hasil belajarnya menjelaskan kerangka bela negara dalam Latsar CPNS, menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menjelaskan bagaimana rencana aksi bela negara, kemudian melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yakni ada protokoler, ya, kewaspadaan dini, membangun tim, cara kamalam, dan api semangat bela negara. Oke. Di sini dijelaskan, kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, serta mana? Aduh. Kebulatan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ya, saya tolong dibantu deh ya. Ini puasa, saya capek ngomong ya. Oke, Adinda, boleh nggak bantu baca Adinda 1-10? Silahkan Adinda. Manfaat dari kesiapsiagaan bela negara yaitu yang pertama ada 1, membentuk sikap, disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua yaitu membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri.
Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ke-10 itu membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari kesiapsiagaan ya. Teman-teman bisa menganalisa sendiri. Ketika saya belum menjadi ASN, saya tidak terlalu disiplin waktu ya. Aktivitas saya nggak jelas ke sana kemari ya. Akhirnya setelah saya masuk di dalam circle yang hebat ini, yang luar biasa ini, terbentuklah diri saya ya. Sikap disiplin saya ya, aktivitas saya jadi teratur, saya menjadi orang yang sangat menghargai waktu ya, saya berbakti kepada kedua orang tua ya, mental dan fisik saya tangguh ya. Nih, Gen Z. Ini kalian masuk Gen Z apa enggak nih? Ainun Gen Z apa milenial? Gen Z ya. 2000-an Ainun lahir. Iya, Ibu. 2000. 2000 itu udah masuk Gen Z ya. Nih ya, sikap-sikap fisik dan mental yang tangguh ya. Kebanyakan teman-teman, saya stop share ya. Gen Z ya, ini kalau kita berbicara Gen Z, banyak yang mentalnya kurang kuat ya. Sedikit-sedikit mau menyerah. Itu berita-berita tentang Gen Z itu naik di permukaan di awal-awal tahun. Katanya apa? Gen Z sangat menguasai dengan informasi IT ya. Informatika nih pokoknya. Tapi secara mental mereka itu tidak bisa, teman-teman, tidak kuat ya. Bahkan sekarang ada riset yang menyebutkan proses belajar Gen Z itu seharian di sekolah, tapi tetap saja milenial yang lebih pinter. Nah, itu kenapa ya? Kedua, Gen Z yang sudah perjaka-perjaka, yang gadis-gadis, itu banyak sekali yang tidak bisa dibawa tekanan ya. Contohnya, saya tidak bisa ditegur atasan, saya harus resign. Nah, kesehatan mental saya. Nah, itu tuh ya. Pokoknya kiblatnya kesehatan mental ya. Terus paling sering FOMO itu Gen Z. Semisterius apa Gen Z? Misterius bingit ya. Ibu, boleh nggak saya follow Instagramnya? Oh iya boleh. Saya follow back. Begitu saya tengok di Instagramnya apa? Tidak ada foto profilnya. Yang diposting tidak ada. Maga sih? Apa aja ini Gen Z? Terus beralih ke WA. Tidak centang biru. Tidak ada foto profil. Semua di hidden. Ya. Itu anak saya. Saya adalah orang pertama yang dia hidden dari status-statusnya. Gen Z itu. Tapi tenang ya. Anak saya itu kalau tidur handphone harus kembali ke kamar saya. Jadi saya bisa utak-atik handphonenya. Karena kira ya milenial dikadalin ya. Nah, itu dia yang terjadi ya. Jadi ini Gen Z ini setengah introvert, setengah ekstrovert, mungkin ambivert ya. Tidak pernah update status, tiba-tiba update nanti gambarnya langit, tapi warnanya klise, hitam putih. Ih, horornya kalian. Bayangkan itu nah. Kalau saya ya, Instagramku itu 700 foto-foto. Itu buat apa? Karena mindset saya ketika saya tua, duduk di kursi goyang, lihat handphone, ya, kasih lihat di cucu. Coba lihat nenek pernah juga cantik, nah. Ya kan? Nenek waktu itu ada terima SK, ini tanggalnya. Bayangkan coba. Mana kalian? Nggak ada. Nggak ada. Hanya highlight saja. Highlight. Itu pun gambar kopi, rokok, langit, pantai. Tidak asik kalian tuh Gen Z ya. Saya takut kalau kalian hilang nih. Nggak ada kenangannya. Ya, baru rajanya mengunci semua sosmednya. Dede, belum tahu mama Facebook. Terbuka kunci sosmednya ya. Jadi tolong, saya tidak tahu orientasi Gen Z ini apa ya. Bagusnya itu Instagram, tapi nol apa namanya?
Saya buka dulu Instagramku. Apa ini? Saya lihat dulu ya. Nol apa? Postingan tidak ada. Tidak asik, guys. Nanti kalian tua, apa yang kalian lihatkan dengan cucu-cucu? Eh? Terus nanti Aditya sudah tua ya, duduk sendiri di teras, tinggal dia lihat Instagramnya, hilang, nggak ada apa-apanya. Selesai, Moko. Pikirkan itu ya. Bahkan saya masih dapat momen ketika saya bukan NPD, teman-teman ya. Memang Instagram saya nawaitukan untuk beberapa memori-memori penting ya. Sampai malam saya pimpin bapak saya, subuhnya bapak saya meninggal. Jadi memang dia genggam tangan saya itu saya foto. Ya, jadi itu memiliki pesan yang emosional sekali bagi saya. Ya, jadi saya tidak main-main. Jadi tolong pertimbangkan kenangan bersama keluarga, ya. Kunci Instagrammu tapi posting ya. Foto SK-nya. Saya punya tanggal berapa saya terima SK, penempatan pertama saya di Puskesmas Batu Suya, ya. Ada. Kalian apa hilang, selesai. Nggak ada foto profil ya, tiba-tiba ya sudahlah. Apalagi pengikut. Pengikut 13, mengikuti 7, sudah tutup saja IG-mu, saudara. Apa mau tak sebenarnya? Nggak ada. TikTok juga. TikTok namanya L. L, L apa? Boleh sih kalau TikTok ya, karena TikTok itu rada ini ya, kelasnya rame, boleh ya. Tapi IG, coba lihat ya. Hargai momen, teman-teman. Saya cenderung kita membaca ini terjadi penurunan daya ingat. Alzheimer laki-laki ya. Lupa kok, Adit, siapa cewek pertamamu? Masakan ibu, kapurung, ya kan? Ih, keren tahu ya. Mungkin beda-beda orang ya. Saya orangnya suka sekali mengingat kenangan-kenangan. La haula, sudah ditelepon saya guys untuk bergeser di kelompok sebelah. Tunggu saya angkat dulu telepon. Ya, Assalamualaikum Ibu Endang. Ya. Nah, itu tadi sekelumit tentang Gen Z ya. Saya memang untuk disertasi saya, teman-teman, saya fokus ke penyimpangan disorientasi seksual anak muda ya. Hati-hati ya, Indonesia, Palu, Sulawesi lagi tinggi HIV ya. Stay safe ya, hati-hati bergaul. Nakes-nakes pastikan APD ya, jangan terjadi infeksi nosokomial ya. Oke, baik. Telepon lagi. Oke, karena sudah selesai, kita ketemu nanti hari Senin lagi ya. Tapi hari ini tolong senyum dulu, saya mau foto. Caranya senyum apa? Tarik 2 senti ke kanan, tarik 2 senti ke kiri, tahan ya. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Semua nanti bantu saya untuk senyum kedua kali, bilang ini. Mana ya? Ntar dulu. Saya pindahkan dulu fotonya, supaya kalau kalian bandel, saya pasang di info kota Palu ya. Oke, senyum, terus bilang buncis. Ya, bilang buncis aja deh. Oke, 1, 2, 3, buncis. Oke, nah, saya simpan lagi. Selanjutnya, bilang lagi. Bilangnya apa ya? Coca-Cola. Oke, 1, 2, 3. Coca-Cola. Oke. Nah, hasil riset menyebutkan kalau kalian bilang buncis, kacang panjang, Coca-Cola itu membentuk senyum sempurna. Ya, bukan disuruh berbuka, Wais ya. Oke, baik, terima kasih ya. Selamat, kalian sudah nggak ada jadwal ya. Selamat Ibu, berwartajil. Nah, izin gimana, Ibu, Adit? Ya, Adit. terakhir Bu, ini kan di tugas kelompoknya ada tulisan kelompok A dan B, itu maksudnya bagaimana Bu? Adit, kelompok ini dibagi lagi kelompok kecil. Oh, oke. Oke, Anda baik, tahu, makasih. Adit, ente dehidrasi ya. Jadi,
Memang jam-jamnya lalot semua ini Adit. Oke, ya. Siap. Nanti bentuk kelompok, bentuk ketua kelas, ketua kelompoknya. Oke. Oke, teman-teman, baik. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi-Santi, Om. Terima kasih. Izin live Terima ya. kasih Ibu. Ya, Terima oke. kasih, Ya. Ibu. Baik.